Ya, mungkin itu dari empat gaya ya untuk tekniknya. Nanti mungkin di sesi tanya jawab kita bisa gali lagi kalau memang ada yang kurang jelas. Nanti sekarang saya mau menjelaskan sedikit tentang age matrix ya, karena ini juga banyak sekali yang tanya ke saya, sebenarnya umur berapa sih kita boleh latihan ini? Kalau umur sekian boleh nggak sih latihannya sekian kali gitu ya? Boleh nggak sih tiap hari latihan atau segala macam? Nah, ini perlu kita pahami juga dari segi age matrix-nya, ya. Atau usia, matrix dari usia-usia ini. Nah, ya, banyak yang tanya ke saya, boleh nggak atlet anak saya umur 3 tahun boleh nggak ikut ikut klub gitu ya, ikut mau belajar berenang. Saya bilang, boleh-boleh aja, ya kan. Mau umur berapa juga sebenarnya boleh kan, itu kan haknya orang tua untuk malah memasukkan anaknya untuk berlatih renang, supaya mungkin di rumahnya ada kolam renang atau tinggal di apartemen ada kolam renang, mungkin anak-anak sering bermain air, nggak masalah. Tapi pada saat dia masih usianya itu di bawah 4 tahun, itu akan sulit menerima instruksi. Jadi akhirnya ya menurut saya itu buang-buang uang ya. Tapi kalau untuk supaya anaknya nyaman di air ya nggak masalah juga. Nah, usia 4 5 tahun itu tentunya kita belajar pernapasan. Ya, kenapa saya bilang umur 4 5 tahun belajar pernapasan itu paling baik. Karena pada saat kita sudah semakin berumur, napas kita itu jadi short chest breathing ya. Napas kita jadi napas dada yang pendek. Dadanya yang ngembang. Padahal kita tahu kita diciptakan Tuhan, bayi kalau diciptakan Tuhan ya, bayi kalau dilihat itu kalau napas kan perutnya yang ngembang, yang ngembang bukan dadanya. Tapi karena anak-anak itu dewasa dan dada ini simbolnya adalah kegagahan, otomatis napasnya jadi ke dada ya. Padahal namanya aja short chest breathing ya, short gitu, pendek. Nah, pada saat umur ini mereka belum belum mengatur napas ke dada. Jadi pada saat umur 4, 5 tahun saya rasa paling mudah untuk melatih pernapasan, ambil napas, buang napas di dalam air, itu biasanya mereka cukup cepat untuk bisa ngapung. Karena eee, pada saat mereka menahan napas, napasnya ada di perut. Jadi ada di center dari badannya. Otomatis mereka posisinya juga akan lebih mudah untuk ngapung. Ya beda dengan mungkin kita ngajarin orang dewasa yang belum bisa berenang, banyak ya, di klub saya juga ada yang cedera main golf, cedera main tenis ya, itu baru sama dokternya disuruh belajar berenang. Kesusahan saya karena mereka nggak bisa berenang. Yang terjadi apa? Mereka terbiasa dengan short chest breathing sehingga kakinya jatuh ke bawah dan ini susah sekali untuk mereka bisa naik ke atas, lama sekali. Ya karena itu, karena, pada saat mereka menahan napas nggak di center, nggak di perut, tapi di dada. Jadi kakinya ke kelihatannya berat sekali, jadi nggak seimbang. Jadi ini penting, kemudian untuk masuk 6 8 tahun, ini juga banyak orang tua zaman sekarang itu yang berambisi ya. Jadi, kita juga harus, bisa mengontrol, bukan berarti kita melawan orang tua. Pada saat orang tua itu perlu diedukasi. Jadi untuk umur 6 8 tahun, kalau memang tujuannya untuk mereka supaya bisa berprestasi sampai nanti, senior, ya tentunya, untuk umur 4 5 tahun, 6 8 tahun ya, bahkan sampai 10 tahun, tetap harus, having fun mereka. Jangan merasa terpaksa dengan latihan. Jadi kita harus bangun kepercayaan dirinya mereka, teamwork-nya. Kenapa teamwork? Karena renang ini kan, eee, apa namanya, olahraganya individu. Ya banyak orang tua yang secara nggak langsung, "Ih kamu jangan kalah sama si A ya, kamu jangan kalah sama si B ya." Padahal ini kita nggak bisa latihan sendiri, kita butuh teman untuk berlatih. Ya, tapi ini adalah tim sport. Ya, artinya kita itu satu tim, ya. Kita nggak latihan sendiri-sendiri, gitu. Kita latihan satu tim dan kita harus saling mensupport. Dan ingat umur 4 sampai 10 tahun, ini kalau di guideline-nya FINA ya atau ASKA itu adalah fundamental ya atau fundamental. Ada kata fun di depannya. Kalau latihan pada usia ini nggak fun,
yang terjadi adalah mereka berhenti pada saat mereka masuk kuliah, mereka berhenti atau SMA sudah berhenti, karena mereka sudah jenuh. Jadi fundamentalnya nggak bener nih, nggak ada fun-nya depannya, gitu. Nah, ini penting, tetap boleh dilatih, tapi tetap harus ada fun-nya, harus ada games, harus ada mungkin relay, ya, sesuatu yang membangun kekompakan tim. Sehingga mereka merasa mereka itu, oh memang saya punya tim nih, saya punya tim di klub renang saya dan, oh, seneng gitu mereka. Mereka berlatih bersama-sama, ya melakukan, sesuatu yang ayo saling mensupport, intinya itu. Ya ingat ingat fundamental tadi, itu mudah sekali diingat, tapi juga mudah sekali untuk lupa, oke. Nah, kalau sudah masuk usia 11, 12 tahun, ini sudah KU3. Ya kalau, sudah KU3 sudah boleh, kita fokuskan, artinya oke, sudah KU3 yuk mulai, kita latihan aerobik yuk, ya kita latihan jarak jauh ya, namanya conditioning. Tapi memang di Indonesia ini kan sistem lombanya, ya seperti kayak webinar ini juga tiba-tiba ada gitu, nggak ada terjadwal ya. Tapi kalau di luar negeri kita tahu, bulan Desember akhir sudah keluar jadwal lomba dari Januari sampai Desember tahun depannya. Jadi kita bisa planning, bisa bisa susun programnya, oh, KO pemula saya tanding di bulan Februari, oh saya mau latih ini, nah misalnya fokusnya di sini, goalnya yang ini. Oh, tim junior saya ada lomba provinsi di bulan April, oh berarti saya rancang programnya 4 bulan nih ke depan. Itu bisa dilakukan. Nah, tapi kalau di Indonesia ini kan enggak. Ya di Indonesia ini belum belum sampai situ. Dari PBPRSI belum sampai situ, Pengprov juga banyak pengprov-pengprov yang nunggu jadwal dari PBPRSI sehingga semuanya tidak berjalan secara teratur ya selama setahun. Jadi kita memang harus, memakai kalaupun periodisasi harus yang undulation, bukan yang linear atau yang tradisional, yang bisa dilakukan oleh negara-negara lain. Kita undulation bentuknya, ya ada latihan conditioning-nya, ada latihan sprint-nya, ada digabung-gabung gitu ya, karena memang pada saat tertentu kurang sebulan ada tiba-tiba ada undangan lomba gitu loh. Jadi kita nggak bisa seperti di luar negeri conditioning 3 bulan, karena dia tahu bulan kelima baru ada lomba gitu. Conditioning bisa 3 bulan baru masuk ke, spesifikasi ya, baru masuk ke, latihan sprint, race pace semua itu bisa diatur. Nah, tapi tentunya di Indonesia nggak bisa. Makanya kita tetap se boleh dibilang gado-gado programnya ya. Ada latihan jarak jauhnya, hari Senin mungkin, hari Selasa ada latihan fokusnya ke tangan tadi, mungkin ke pedal, yates, mungkin hari Rabunya bisa mulai, latihan sprint-sprint, atau, apa namanya, latihan threshold, hari Kamisnya kita bisa latih, gaya ganti, hari Jumat mungkin kita fokus di kaki ya, vertical kick atau set-set kaki, nggak banyak jumlahnya tapi kakinya kita bantai intinya seperti itu. Mungkin hari hari Sabtunya kita latihan quality ya, untuk melatih mental mereka, kita adakan latihan sprint-sprint, target waktu. Jadi kita memang model latihan di kita harus, undulation, periodization ya. Jadi kita memang harus gabungan supaya atlet kita siap ditanding bulan depan siap, 2 bulan lagi siap, bahkan 2 minggu lagi siap, karena mereka sudah terlatih semua. Tapi ingat, conditioning harus agak lama karena mungkin, mungkin Kang Ruslan lah atau, Pak Sigit ya kan, mungkin kalau disuruh lari 50 meter sekarang juga mampu, tanpa harus latihan. Itu artinya sprint. Sprint itu sudah ada di dalam diri kita. Tapi kalau, "Yuk kita jogging aja yuk, 10 kilo." Waduh, kan belum tentu kuat. Nah, itu gunanya aerobik. Ya, kita harus sedikit meluangkan waktu persiapan untuk melatih aerobiknya, karena aerobik ini butuh waktu untuk latihan. Kalau sprint enggak, ya sedikit aja waktunya. Kita bisa membuat anak ibaratnya saya yang udah lama nggak latihan, saya bisa dengan cepat sprint 25 meter, bahkan belum tentu kalah sama atlet-atlet saya. Ataupun 50 meter saya juga belum tentu kalah, gitu. Padahal saya nggak latihan sama sekali renang. Tapi di saat saya harus berenang 200 meter, 300 meter, saya pasti kalah. Kenapa? Aerobik itu butuh waktu untuk dilatih, tapi sprint enggak. Jadi harus fokusnya untuk umur 11, 12 tetap ke aerobik,
mungkin 3 kali aerobik dalam seminggu. Kalau misalnya latihannya 4 atau 5 kali, kalau misalnya latihannya cuma 3 kali, berarti 2 kali latihan itu aerobik, yang satu mungkin baru sprint-sprint, dan ini harus di-planning oleh pelatih. Ya, kemudian umur 13, 14, kita harus ada ini ya, bersosialisasi artinya mereka sudah harus ada temennya nih kalau latihan. Kalau nggak ada temennya boring juga, nanti lama-lama pindah klub. Ya kalau di klub itu sepi misalnya. Jadi kita harus, itu gunanya dari fundamental tadi. Kalau di klub kita itu fundamentalnya nggak berjalan ya, fun-nya nggak ada, teamwork-nya ini nggak ada. Pada saat sampai di umur 13, 14, nanti banyak yang berhenti, ada yang jenuh, ya kan, sehingga yang tersisa sedikit. Sehingga mereka tidak bisa bersosialisasi di kolam. Karena apa? Temennya kok kecil-kecil ya, gitu misalnya. Ya. Nah, otomatis kalau kita mau masuk ke goal setting juga, agak susah kalau nggak ada temennya. Ya karena boring juga kan latihan kalau nggak ada tim yang mendukung atau tim yang sama-sama. Setelah kita kasih goal setting, oke kamu nanti mau goal setting itu bukan berarti kamu harus jadi juara Olimpik ya. Tapi goal setting itu kamu tahun ini dari 35 detik gaya bebas mau jalan berapa gitu. Oh, aku mau jalan 33 misalnya atau 100 meternya mau jalan 102 dari 105. Nah, setelah ada goal setting baru atlet ini bisa kita arahkan dan nomor 13, 14 ini sudah masuk KU, udah mau masuk KU2 ya. Ya udah masuk KU2. Ya hampir KU1 karena 16 tahun sampai 18 tahun kan udah KU1. Jadi ini sudah bisa kita arahkan untuk serius di usia ini. Ya usia 15, 16 udah mulai spesialis, mereka sudah tahu gaya apa yang mereka mau tekuni. Kalau perang kupu ya latihannya kupu, jangan perang kupu latihan tangannya gaya punggung karena enteng. Ya, kalau gaya kupu, kalau gaya dada, udah mulai spesifikasi. Dry line-nya juga, latihan daratnya juga harus mendukung. Ya, karena kalau kalau prinsipnya pada saat kita ini kalau kita hubungkan dengan latihan fisik ya, latihan speed and power. Air itu kan resisten ya, air itu adalah hambatan. Jadi kalau kita sering melatih anak untuk, "Ayo kamu sprint, kamu kok pelan stroke-nya, sprint kamu kok pelan stroke-nya." Kita harus lari ke dry land untuk menambah kecepatan mereka di darat ya. Biasanya kalau atlet itu berenangnya lambat, artinya stroke-nya itu lambat atau pelan, biasanya di darat dia juga pelan. Nggak mungkin misalnya dia bisa loncat-loncat cepat gitu ya, nggak bisa. Nah, lebih mudah mana melatih di air atau di darat? Lebih mudah melatih di darat karena nggak ada hambatan ya. Kalau di air itu seluruh gerakan kita terhambat oleh air. Jadi kita bisa kombinasikan itu. Ya mungkin nanti kalau dalam kesempatan berikutnya nanti ya Kang Ruslan, mungkin kita bisa fokus ya bagaimana sih mengombinasi latihan darat dan air kayak army set intinya. Yaitu di Amerika itu tercipta army set dari Navy SEAL, Navy SEAL-nya Amerika. Jadi latihannya loncat-loncat, nyebur sprint, loncat-loncat, nyebur sprint sehingga mereka terbentuk otot sprintnya. Kemudian nanti di usia 17-20 tahun ini sudah masuk ke U1 dan senior ya. Ini mereka sudah harus punya target masing-masing. Nah, di usia ini biasanya rentan sekali. 17 sampai 20 tahun ini banyak yang milih sekolah. Boleh nggak? Ya boleh ya, kan itu hidup ini kan pilihan mereka masing-masing. Tapi minimal kita, kalau kita mengikuti, seluruh prosedurnya dengan baik, pada saat umur ini, dia sudah mencapai maksimal dari kemampuannya. Ya kalau memang mereka talentanya cuma sampai di, juara provinsi, ya berarti cuma juara provinsi. Kalau mereka mau lanjut terus, mau coba sampai nasional, ya nggak masalah, tugas kita sebagai pelatih ya tetap mengarahkan. Mau ikut PON, bisa kita arahkan, ya karena memang, eee, di usia ini banyak sekali atlet yang udah mau masuk kuliah dan mereka memilih kuliah ketimbang renang karena mereka merasa ya, mereka, talentanya nggak cukup tinggi untuk bisa lanjut. Tapi banyak juga yang tetap mau ikut renang karena mereka sudah ingat, dari usia 4 sampai umur 17 itu adalah investasi ya. Jadi orang tua sudah menginvestasikan waktu, biaya, ya, pikiran mereka,
makanannya, gizinya, sampai umur 17 tahun. Tetap keputusan ada pada masing-masing orang tua ya, mengizinkan atau enggak. Tapi tetap kita harus betul mengarahkan mereka. Jangan kita gembleng di umur 10 tahun, umur 13 tahun berhenti. Di umur 13 tahun mereka berhenti, mereka mau ikut tenis. Yang umur 13 tahun yang belajar dari umur 4 tahun tenis, sudah jagonya nggak kira-kira. Baru mau belajar tenis, baru mau belajar badminton, ya kan telat. Akhirnya kan cuma jadi olahraga hari-hari aja gitu ya, nggak bisa prestasi. Jadi itu yang paling penting. Di usia 21 tahun ya tentunya sudah mulai berkarir ya, kayak misalnya Siman, Glenn, mereka udah karir saya ada di renang gitu. Saya bisa membuat renang ini menjadi, penghasilan saya gitu, atau bisa buat, saya nabung sampai umur-umur yang memang saya sudah nggak bisa lagi. Oke, kita lanjut. Nah ini piramida kompetisinya, national swimmer itu saya kasih huruf D. Nah, pembinaan kita ada di ini nih, A, B, dan C ya. Ini pemula, kemudian naik ke intermediate, kemudian ke, advance level ini udah mulai ikut lomba-lomba. Nah, ini untuk beginner, nah ini tadi ya, fun, saya selalu tulis ada fun, karena di pemula ini banyak juga orang tua yang ambisi, yang melihat anaknya udah lumayan jago, dilatih tiap hari. Kalau nggak dilatih tiap hari, ditambah latihan-latihan fisik yang banyak sekali saya jumpain di pelatnas ya. Ada anak yang umur 19-20 tahun yang ditargetkan oleh pelatih asing ya, bisa sampai juara SEA Games, ternyata cedera lututnya. Kok kamu bisa cedera sih? Gitu loh, ya. Karena apa? Karena pada saat dia, masih kecil, dia latihan renang, 6 kali sehari. Terus dia udah mulai besar jadi 8 kali. Belum ditambah latihan fisik, yang orang tuanya yang latih fisik sendiri. Sehingga pada saat mereka sampai di usia 19-20 tahun, mereka sudah cedera semua. Sebetulnya bisa nggak cedera? Ya bisa. Suplemennya, makanannya, ya. Apakah makanan itu bisa, memperbaiki badannya, istirahatnya cukup atau enggak, kan itu semua berkaitan. Ya makanya, untuk level ini kita harus tetap fun, ya goalnya dari orang tua atlet. Nah orang tuanya mau apa? Gitu loh. Orang tua mau sampai juara SEA Games, Asian Games, Olimpiade enggak? Gitu. Kalau mau harus ikutin pelatih dong. Ya tapi kalau orang tua yang bilang, "Ah cuma untuk kesehatan," ya udah. Atau, "Anak saya cuma berenang, cuma pengen cari sekolah aja nanti SMP yang bagus." Kalau udah dapet SMP yang bagus ya sudah misalnya. Mau fokus di akademi, ya udah. Ya kita sesuaikan gitu targetnya. Ya ini di bawah umur 10 tahun, ini karakteristiknya. Karakteristik grup 2 ya atau B ini intermediate, frekuensinya mulai ditambah, latihan harus lebih banyak. Durasi latihan juga harus lebih banyak. Ya boleh nggak atletnya misalnya latihan cuma 2 kali seminggu? Ya boleh-boleh aja. Ya cuman, durasi latihannya jadi 1,5 jam, gitu. Terus volumenya juga banyak. Kalau bisa latihan tiap hari, oh boleh ya latihan 2.500 aja setiap hari. Nggak apa-apa datang tiap hari. Tapi cuma 2.500, 2.500 bisa. Ya jadi itu kita sesuaikan sendiri. Ya, kualitasnya, interval set, teknik drill tadi, drill-drillnya harus banyak. Kemudian mulai ikut kejuaraan, ya kejuaraan harus sering ikut. Nah ini nih, poin nomor 7, stretching. Ini banyak diremehkan ya. Nah ini yang buat cedera nih. Kalau dari kecil atlet-atlet itu tidak kita ajarkan untuk stretching, sebelum mulai latihan, stretching setelah latihan, ya itu, nanti akan cedera di usia besarnya. Kemudian body weight training, ya push up, sit up, pull up, ya kemudian menggunakan pedal dan fins juga, zoomers ya, ini mulai pakai equipment, latihannya itu harus sering pakai equipment. Ya supaya membantu kekuatan mereka. Kemudian yang terakhir, yaitu grup C ini, ya ini udah mulai rutin ya, ini udah mulai fokus, latihannya juga banyak, jumlahnya banyak, ikut kejuaraannya banyak, ya banyak special set. Special set itu seperti misalnya set threshold yang bisa berjumlah sampai 3.000-4.000 meter misalnya, untuk yang middle distance atau distance mungkin
sprinter ya sekitar 2000, 2.500. Nah, biasanya di usia ini mereka sudah bisa ya sering mengikuti lomba. Nah, fleksibilitas penting sekali. Kalau nggak fleksibel, dia nggak bisa latihan banyak-banyak. Ya, fleksibilitas ini penting. Ini harus dilatih dari kecil, ya, yaitu dengan stretching, senam, dan segala macam. Kemudian diet ya, mulai ya, poin 7, makanan ini harus jangan sembarangan ya, pelatih-pelatih juga, apalagi pelatih yang anaknya mau jadi atlet, jangan makan gorengan, mie goreng gitu di depan mereka ya. Karena nanti mereka juga kepengen, padahal mereka harus menjaga kesehatannya. Jadi mereka harus makan bergizi, ya, yang bergizi itu biasanya nggak enak. Yang bergizi itu rasanya kurang enak biasanya ya, yang rasanya luar biasa enaknya biasanya nggak bergizi. Jadi ini harus perhatikan juga. Kemudian poin nomor 8, nah ini mulai ya penambahan latihan-latihan. Mungkin di usia ini kalau usia 16, 17 tahun sudah bisa masuk ke gym. Gym itu bukan berarti yang angkat besi ya. Gym itu singkatannya kan grow your muscle. Jadi gimana caranya kita, eee, memperkuat otot kita. Ya, jadi jangan, "Oh, kamu sudah boleh gym," terus anaknya dikirim ke tempat fitness gitu, belum waktunya juga gitu. Dia kuat nggak ngangkat badannya, kuat nggak push up, eee, dapat di atas 50 dalam semenit misalnya. Kalau dia kuat, oh ya berarti dia siap untuk ke tempat fitness atau fitness center. Tapi kalau mereka push up aja baru 25 udah berhenti, 30 udah berhenti, ya belum waktunya. Jadi mereka body weight dulu, ya dibantu dengan stretch count.